Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita sedikit membahas mengenai ciri-ciri orang yang memiliki qadam pendamping. Apa qadam pendamping itu? Qadam itu dari bangsa jin. Bisa jin korin, yang merupakan jin korin yang mengikuti leluhurnya, kakeknya, gurunya, atau siapapun juga. Bisa juga jin dari golongan jin yang menyerupai hewan seperti naga, singa, harimau, monyet, ular, dan sebagainya. Sifatnya dia mengikuti, mendampingi. Biasanya didapatkan dari amalan-amalan tertentu yang diberikan oleh orang-orang tertentu pula, orang-orang yang memiliki kelebihan linuih, sehingga dia memberikan amalan tersebut. Di dalam amalan itu ada pemanggil khadam, sehingga dia mendampingi orang yang mengamalkan amalan tersebut. Seringkali orang yang didampingi oleh khadam ini tidak tahu bahwa dia diikuti oleh khadam. Dia tidak tahu diikuti oleh jin. Dan kadang bukan dari amalan, tapi jin korin itu mengikuti si orang tersebut karena suka atau ingin melindungi. Biasanya jin korin begitu itu dari leluhurnya, dari kakeknya, ayahnya, buyutnya, yang sifatnya melindungi orang itu jika ada gangguan dari jin lain yang sifatnya menyakiti, menyerang, dan sebagainya. Bentuknya macam-macam. Yang berupa berwujud naga itu biasanya orang-orang yang sifatnya tingkatnya sudah seperti guru. Dia guru, dia mengajarkan, ada murid-muridnya, biasanya diikuti oleh khadam berupa naga. Itu pun ada tingkat-tingkatannya. Ada naga yang berwarna emas, ada berwarna perak, dan sebagainya. Kalau dia berangkatnya dari Kanuragan, biasanya yang mengikuti khadam ini berupa harimau, singa, macan, seperti itu. Ini berangkat dari Kanuragan. Dan kalau dia berangkat dari ilmu yang tidak biasanya agak menyimpang, tidak sejalan dengan agama Islam, yang mengikuti ular, monyet, bahkan siluman. Kalau bukan amalan Islam sama sekali, amalan-amalan khusus yang tidak sejalan dengan agama, biasanya mengikuti khadamnya itu berupa siluman, ular, monyet, genderuwo bahkan. Ada kalanya yang mengikuti itu khadam berupa prajurit-prajurit dari kerajaan zaman dulu. Kadang putri kerajaan, pangeran kerajaan, mengikuti, menjadi khadam mengikuti dia. Nah sobat, berikut ini sedikit saya gambarkan ciri-ciri orang yang memiliki qadam pendamping. Ciri-ciri awam, dilihat secara awam, yang bisa kita ketahui. Kalau orang yang punya kelebihan linui, dia melihat sekilas saja sudah tahu. Sekilas saja sudah tahu yang mendampingi modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah, kita belajar melihat ciri-ciri orang yang memiliki qadam pendamping. Mungkin sahabat kita, saudara kita, atau kerabat kita. Kita tes-tes saja melihat mereka. Pertama, ciri-ciri pertama, biasanya orangnya pendiam. Tidak banyak bicara. Tapi bukan berarti dia tidak pede, tidak percaya diri, atau minder, atau kurang percaya diri begitu. Tidak. Dia diam justru karena dia sangat percaya diri.
orangnya pendiam, tapi sangat percaya diri. Dan kalau dia melihat seseorang lawan yang ditatap itu biasanya tunduk. Tatap matanya itu tajam, sehingga membuat lawan yang ditatapnya tertunduk. Kedua, bicaranya berwibawa dan penuh makna. Jadi bicaranya sedikit tapi penuh makna yang membuat orang lain bisa menuruti perkataannya. Dan dia mungkin bicaranya tidak banyak, bicaranya sedikit, tapi kalau begitu dia bicara, orang lain diam. Kalau dia bicara, orang-orang yang lain ini yang mendengarkan diam terdiam semua. Itu jadi kedua. Ketiga, orangnya sangat berwibawa. Jadi kalau dia berkumpul di masyarakat, di komunitasnya, dia terlihat sangat berwibawa. Meskipun dia bukan orang kaya, meskipun dia orang biasa, bukan pejabat, bukan mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dalam masyarakat, status ekonomi, status sosial, dia orang sangat biasa. Mungkin orang yang sangat di bawah status ekonomi yang rendah. Tapi dia berwibawa. Sehingga orang lain itu sungkan, segan. Dia disegani di masyarakat. Kemudian kelima, itu keempat tadi. Ini kelima, aura kekuatan batinnya memancar. Jadi aura kekuatan batinnya memancar berkat aura amalan-amalan yang dia amalkan. Sehingga amalan itu menyeliputi dirinya. Ada aura yang meliputi dirinya. Meskipun kita tidak bisa melihat auranya, tapi merasakannya, kita merasakan. Di dekat orang ini rasanya seperti segan, kita seperti tertunduk, seperti sungkan. Sementara di dekat orang lain kita tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Ini aura memancar dari kekuatan batin, kekuatan spiritualnya. Keenam, biasanya kalau dia disakiti atau diserang atau dia mengalami tekanan hebat, kodam ini masuk ke dalam dirinya, merasuki dirinya. Istilahnya kesurupan kodamnya. Yang kesurupan macan, dia bisa mengamuk seperti harimau yang tak kenal takut. Yang kodamnya prajurit kerajaan, basa Jawa ini randuwe wedi, tidak punya rasa takut, semua diserang, semua dihancurkan. Nama prajurit itu tuh nggak kenal takut. Jadi apapun yang mendampingi dia, kalau sudah tertekan masuk dia. Mungkin jin korin dari leluhurnya, dari kakeknya, masuk wujud kakeknya, bicaranya seperti kakeknya, sikapnya seperti kakeknya, tutur katanya persis, suaranya persis kakeknya. Karena dia masuk di situ. Itu 6 ciri orang-orang yang memiliki kodam pendamping. Pertanyaannya, bagaimana seandainya kita ini diikuti kodam pendamping? Jawaban saya singkat, tidak usah digubris. Kita beramal, melakukan amalan-amalan karena Allah, lillahi ta'ala. Hanya Allah saja, Allah, dan Allah saja. Adapun kalau ada jin, korin, atau kodam mau ikut, mau dampingi terserah. Mau ikut boleh, dampingi terserah, asal jangan mengganggu. Karena amalan-amalan yang kita lakukan diniatkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata. Sobat, ini sekilas mengenai ciri-ciri orang yang diikuti oleh kodam pendamping yang bisa dilihat oleh orang awam sekalipun. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.